Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pembunuhan pria di TPU Kober, telah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Neta, selamat sore pemirsa iNews. Baik, Pak Budi, hingga saat ini apakah masih ada pelaku yang dalam pencarian polisi? Ya, jadi sampai dengan saat ini dari kejadian penemuan mayat pada hari Kamis pagi, kami tim dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan upaya pemburuan terhadap pelaku yang diduga melakukan pembunuhan, dan kurang dari 24 jam kami sudah menangkap eksekutornya. Kemudian hari ini kami juga sudah menangkap penghubung ataupun orang yang mencari eksekutor, dan peran dia juga sangat sentral, yaitu membantu memegangi dan mencekik leher korban. Di mana kita tahu, sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menusukkan gunting ke tubuh korban. Dan kalau tidak ada yang membantu, tentunya pelaku juga akan kesulitan ya untuk bisa mengenai tepat di bawah dada kiri. Sehingga pada saat itu kami menduga bahwa ada orang yang membantu pelaku utama atau eksekutor ini dalam melakukan tindak pidananya. Dan terbukti hari ini kami menangkap pelaku dengan inisial DR yang perannya dia mencari penghubung atau mencari eksekutor, kemudian dia juga memegangi dan berperan mencekik korban. Nah, kami juga masih mendalami karena ini belum selesai. Tersangka DR ini juga ada yang memerintahkan untuk mencari eksekutor, dan tersangka DR juga dibayar untuk itu. Baik, berarti kira-kira ada berapa total tersangka Pak dalam kasus ini? Ya, berarti kami menduga lebih dari 2, karena saat ini kami sudah menangkap 2, tapi kami akan terus mengejar dan mengusut sampai tuntas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Baik, Pak Budi, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku yang berhasil ditangkap, apa alasan mereka membunuh korban dan kenapa targetnya adalah korban tersebut dengan inisial F? Ya, jadi kalau alasan membunuh korban, kalau bagi mereka berdua, memang ini masih sebatas alasan ekonomi. Karena si eksekutor juga tidak kenal dengan korban. Kemudian kalau si penghubung ini memang kenal dengan korban, namun dia sebenarnya tidak ada permasalahan dengan korban. Dia hanya disuruh oleh seseorang yang kemudian dia dibayar, baik untuk mencari eksekutor maupun untuk dirinya sendiri. Jadi sampai saat ini motif utama dari pembunuhan tersebut belum terungkap sampai dengan aktor intelektualnya nanti tertangkap. Gitu, Oke. Untuk kedua pelaku ini, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pembunuhan lain? Mengingat mereka ada yang berperan untuk mencari target. Iya, jadi ini sedang kami dalami karena memang pemikiran logika sederhana adalah mencari orang yang berani untuk melakukan tindak pidana seperti ini tidak mudah. Itu perlu keberanian dan memang kerahasiaan yang cukup luar biasa. Dan tentunya kalau tersangka DR ini berani menghubungi MYL, itu berarti dia sudah sangat yakin dan paham bahwa MYL itu mau dan tidak menolak serta tidak akan membocorkan rencana mereka. Nah, ini tentunya akan kami dalami dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Oke, adakah alasan tertentu lokasi pembunuhan dilakukan di TPU, Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa korban ini kemungkinan besar sudah dipelajari kebiasaan-kebiasaannya, terutama saat korban mengunjungi pacarnya. Kebetulan rumah pacarnya itu akses untuk keluar masuk ke rumahnya memang melewati kuburan. Sehingga hal ini juga sudah dipelajari oleh para tersangka, dan mereka para tersangka ini tahu bahwa di kuburan ini sepi, kemudian tidak ada CCTV juga yang menyorot ke dalam kuburan, sehingga itulah menurut mereka lokasi yang tepat untuk melakukan tindak pidananya. Oke, apa pasal dan ancaman yang akan dijatuhkan kepada para pelaku pembunuhan ini, dan apakah ini juga dikategorikan pembunuhan berencana, Pak? Iya, jadi kalau kami sedang mendalami terkait dengan pasal 340 KUHP, ini pembunuhan berencana. Karena kami mendapatkan fakta bahwa perencanaan
pembunuhan ini sudah dilakukan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi antara eksekutor, penghubung, dan aktor intelektualnya ini sudah merencanakan beberapa kali dan alat yang digunakan pun sudah dipersiapkan. Bahkan sebelum kejadian mereka saling menjemput dan mereka kemudian menuju ke TKP untuk menunggu korban. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Kami akan update kembali nanti Pak dengan informasi terbaru dari penemuan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.